Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur hari ini kita bisa lagi jumpa di tempat ini. Dan saya percaya semua kita ada hari ini oleh karena bukti penyertaan Tuhan. Dan saya tentu memastikan bahwa dalam keadaan hidup yang seperti apapun, Tuhan kita tetap setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini saya akan ajak kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam Pertama Tesalonika pasal 5. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Apakah semua sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama dengan perikop berjaga-jaga. Ayat yang pertama kita mulai hitungan 3, 1, 2, 3. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju serahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk peroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Kesempatan ini saya juga harus menyampaikan terima kasih buat dua saudara saya hari Selasa kemarin siang sudah bisa keluar dari rumah sakit. Karena hari Sabtu ada sedikit koslet dalam tubuh ini saudara. Dan puji Tuhan saya bisa ada hari ini untuk bisa ada di tengah-tengah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, teks ini saya ingin menyampaikan kepada kita dengan satu topik hidup dalam kesadaran. Hidup dalam kesadaran. Saya coba mengutip dalam ilmu psikologi, kata sadar merujuk kepada keadaan di mana seseorang menyadari dan memahami lingkungan, pikiran, perasaan, dan tindakan yang sedang berlangsung. Sehingga memampukannya untuk mengontrol dan memiliki pemahaman terhadap apa yang dialaminya. Karena itu maka di dalam ayat-ayat ini Paulus sedang ingin menyampaikan ada satu istilah kata tidur sebagai kiasan untuk ketidakpedulian atau kelalaian dalam hal rohani. Jadi Paulus tidak sedang menyampaikan kata tidur terkait secara harfiah atau secara fisik, di mana kita lelah dan waktu itu kita tidur. Paulus sedang menyoroti tentang istilah-istilah ini dalam hubungannya dengan istilah rohani. Sehingga orang yang tidur atau orang-orang yang tidur adalah mereka yang hidup tanpa kesadaran seperti saudara dan saya.
ketika kita tidur, orang mau jadi apa di kiri dan kanan kita, kalau tidur itu benar-benar tidur, maka apa yang jadi di kiri dan kanan kita tidak akan tahu. Seperti yang pernah kami alami waktu gempa yang cukup besar di Teluk Elpa Putih pada waktu kami masih ada di Seram. Dan ketika itu gempa yang hebat yang kemudian membangunkan semua orang yang tidur. Tetapi di hari berikutnya kita lagi tidur enak-enak. Kita tidak tahu orang semua sudah pada mengungsi karena isu yang berkembang. Kami keluarga di Pastori tetap ada di rumah tidur baik-baik saja. Artinya ketika kita lagi tidur dengan enak, situasi di kiri dan kanan kita tidak sadari. Seperti mungkin saudara pun juga. Kita tidak sadari keadaan yang ada di kiri dan kanan kita, yang kita nikmati hanya ada kata tidur sana. Nah, orang yang tidur sebagaimana yang dikiaskan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, mereka yang hidup tanpa kesadaran akan realitas bukan fisik, tetapi realitas rohani. Dan tanpa kesiapan untuk kedatangan Kristus. Sehingga dengan demikian sebagai orang yang percaya kita dipanggil untuk tidak lengah. Orang percaya tidak dipanggil untuk hidup di dunia ini dengan keadaan tidak sadar. Orang percaya yang hidup di tengah dunia ini harus bisa mawas diri. Untuk apa saudara menyadari waktu dan rencana Tuhan. Sehingga hidup dalam kesadaran berarti yang pertama hidup berjaga-jaga. Katakan hidup berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini berarti selalu waspada, selalu mawas diri, hidup dalam ketaatan, hidup dengan memperhatikan tanda-tanda zaman yang mengacu pada sikap siaga rohani. Bukan siaga terkait dengan tsunami yang akan melanda. Bukan siaga seperti isu-isu yang lagi berkembang kota Ambon akan tenggelam. Hidup berjaga-jaga secara rohani, siaga secara rohani. Kita tidak bisa pasif. Berjaga-jaga tidak bisa kita pasif. Karena itu untuk bisa memaksimalkan kata berjaga-jaga, maka setiap persekutuan ibadah kita hadir di sana. Kita harus aktif, bukan pasif. Dan aktif di sini aktif dalam iman. Dalam pertama Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau hari ini iblis sudah menghancurkan seseorang, iblis cari lagi siapa lagi teman yang harus dihancurkan. Jadi Paulus mengibaratkan kesiapan rohani kita dengan jangan tidur, sadar. Karena ini penting. Sehingga hidup berjaga-jaga berarti hidup dengan kesadaran akan tujuan hidup sebagai murid Kristus. Dan siap menyambut kedatangan Tuhan kapanpun itu terjadi. Karena di setiap zaman saudara, di setiap waktu orang selalu menafsirkan tentang tanggal, bulan, tahun, tentang kedatangan Tuhan. Berulang kali saya katakan bagi kita orang percaya tidak perlu mempertanyakan kapan Tuhan itu akan datang. Karena kita berulang kali menyampaikan dia datang seperti pencuri. Jadi artinya biasanya pencuri itu akan datang bukan ketika kita lagi rame-rame ini. Tapi pencuri akan datang pada waktu rumah kosong. Atau pada waktu kita lagi apa? Tidur. Artinya bahwa
dalam posisi di mana kita lengah, dalam posisi kita tidak siap, pencuri akan memanfaatkan kesempatan itu. Karena itu jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita tidak siap. Jadi bukan soal lama dan cepat Tuhan datang, tapi soal kesiapan kita itu penting. Sehingga entah hari ini Tuhan datang kita siap. Katakan amin. Entah hari besok Tuhan datang kita sudah siap. Entah tahun depan Tuhan datang kita sudah siap. Jadi tidak ada persoalan terkait dengan soal kapan Tuhan datang. Tapi soal kesiapan pribadi kita secara rohani. Sehingga ketika Kristus datang, kita menjadi orang yang lagi sadar. Sadar terhadap situasi. Berjaga-jaga terhadap keadaan di kiri dan kanan kita. Sehingga membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak akan lengah dalam sepanjang kehidupan kita. Sekecil apapun. Yang berikut. Hidup dalam kesadaran berarti kita harus bertanggung jawab. Jadi hidup dalam kesadaran berarti kita harus sadar akan tanggung jawab rohani kita dan terus memperbaharui diri dalam kehendak Tuhan. Terus memperbaharui diri. Biasanya HP yang ada di tangan saya dan saudara itu perlu di-update. Tujuan apa? Supaya ketika ada sistem yang berubah, maka sistem itu bisa secara otomatis menerima semua informasi yang saudara dapat. Ada seorang teman yang membeli tab dan dia tidak pernah update. Sehingga sekali waktu dia melihat dan kesan dia adalah bahwa HP-nya sudah rusak atau tabnya sudah rusak. Karena tidak bisa lagi dioperasikan. Ternyata ada teman-teman yang lain dia melihat, oh ternyata tabnya tidak dia pernah diinstal ulang. Karena biasanya diupdate itu selalu akan muncul install ulang. Dan setelah itu ternyata jadi lagi. Nah artinya kehidupan kita harus bisa terus dibaharui senantiasa untuk tujuan Allah. Karena sadar tidak, tetapi kita hidup di dunia ini, kadang kita terkontaminasi dengan keadaan dunia. Di lingkungan di mana kita berada, kadang kita bisa terkontaminasi. Di tempat di mana kita bergaul, kadang-kala bisa terkontaminasi. Sehingga kadang-kala hidup kita yang baik ini dirusakkan oleh karena apa saudara? Pergaulan. Dan untuk bisa mengupgrade kehidupan kita, maka pentingnya kita datang kepada Tuhan. Setiap saat kita harus bisa senantiasa diperbaharui. Kita tidak bisa dapat mengatakan saya hanya bisa diperbaharui itu nanti 1 minggu 1 kali. No. Pertanyaannya kalau di tengah minggu Tuhan datang dan kita belum membaharui diri kita. Sementara kita sudah terkontaminasi dengan racun-racun dunia ini. Maka tentu membuat kita akan kehilangan kesempatan rohani. Karena betapa penting kita harus bisa memperbaharui kita untuk kembali kepada kesadaran tentang tujuan Allah saya dan saudara ada di dunia ini. Sehingga membuat kita semua senantiasa tidak dinina bobokan dengan realitas hidup ini. Kita tidak dinina bobokan dengan realitas kehidupan rohani yang semakin keadaan dunia ini membawa kepada keterpurukan rohani. Apa yang kemudian dicatat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-21. Saya ingin membaca ini tentang sebuah kesadaran dari anak yang terhilang.
setelah menghambur-hamburkan seluruh kekayaan atau hartanya, dan di tengah perantauannya dia menyadarinya, dia ketemu dengan sebuah penemuan baru yang namanya kesadaran. Di rumah Bapakku banyak harta, di rumah Bapakku banyak makan, banyak minum, berkelimpahan segalanya. Sekarang saya ada di tempat perantauan, dan mengapa saya harus menderita di sini? Kalau ternyata di rumah Bapakku banyak kekayaan yang bisa dapat makan, minum, dan pakai dengan sebebas-bebasnya. Kesadaran itulah yang membuat anak yang terhilang ini kembali ke bapaknya. Tetapi menarik, dalam ayat yang ke-21 Injil Lukas pasal 15 mengatakan, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Sebuah kesadaran. Kesadaran ini tentu dia ingin menyampaikan, saya sudah menghamburkan semua hak-hak saya. Warisan sudah saya habiskan. Dia sadar bahwa bagian dia telah habiskan. Dan karena itu dia datang dengan mengatakan, berarti kalau semua warisan sudah saya habiskan, berarti saya datang di rumah Bapak ini, saya sudah tidak punya hak lagi, karena sudah tidak ada apa-apa. Dia tidak datang dengan mengintervensi kebijakan ayahnya untuk dapat mengatakan bahwa sekalipun saya sudah hamburkan uang saya, tapi kan saya kan masih anak Bapak. Artinya masih ada hak di sini. Tapi anak ini sadar betul. Karena itu dalam perjalanan iman kita, Alkitab mengatakan kita adalah orang-orang yang patut dihukum. Kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Kita adalah orang-orang yang patut disalibkan. Karena itu, kita datang kepada Tuhan dengan sebuah kesadaran, kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Bukan lagi Tuhan. Anak yang terhilang lagi, yang terhilang ini mungkin menjadi tuan bagi semua pekerja. Tapi waktu dia balik ke rumahnya setelah habiskan semua kekayaannya, dia merasa tidak layak menjadi anak Bapa. Artinya dia ingin merendahkan dirinya. Nah, posisi ini penting, bagaimana kita memperbaharui diri kita ini dengan menyadari kita menjadi orang yang tidak layak, saudara. Dengan menyadari kita ini adalah orang-orang yang tidak berguna. Dengan menyadari siapakah kita di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan harus mati buat saya dan saudara. Tetapi menarik untuk kemudian saya ingin sampaikan bahwa di tengah kehidupan kita selaku orang yang tidak berguna, menjadi hamba-hamba, tapi kita memiliki tanggung jawab rohani. Yaitu bahwa kita harus bisa dapat bagaimana menjadi bagian dari membesarkan kerajaan Allah lewat siapa? Lewat saya dan saudara. Membesarkan kerajaan Allah lewat kehidupan pribadi saya dan saudara. Sehingga dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan firman Allah begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tanggung jawab kita adalah bagaimana berkenan kepada Allah. Tanggung jawab rohani kita itu bagaimana hidup ini seturut dengan kehendak Allah. Tujuan memperbaharui kehidupan kita setiap saat, setiap detik, supaya kehidupan kita seturut dengan tujuan Allah. Yaitu agar supaya hidup ini menyenangkan Tuhan. Dan karena itu banyak lagu yang menceritakan tentang bagaimana hidup menyenangkan Tuhan. Alkitab menjelaskan banyak cara untuk bagaimana kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Karena sikap kita menyenangkan Tuhan adalah sikap orang-orang yang menjadi milik Kristus. Sekali lagi, sikap yang menyenangkan Tuhan adalah sikap orang yang hidupnya menjadi milik Kristus, bukan miliknya lagi.
Karena hidup kita ini telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Jadi kita tidak lagi punya hak di sana. Kita hidup karena anugerah Allah. Tetapi baik kalau kita ini menjadi milik Kristus, maka hendaklah dalam kitab Galatia 5:24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita tidak lagi menjadi milik pribadi. Semua keinginan kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus, tergantung di atas salib. Semua kita sudah salibkan. Karena itu kita tidak lagi punya hak di sana. Ini penting menjadi sebuah kesadaran kita masing-masing. Bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi hidup kita milik Kristus. Kalau hidup kita adalah milik Kristus, maka mari kita gunakan tanggung jawab itu dengan baik. Karena kalau kita milik Kristus, berarti Tuhan mau kita jadi alat. Kalau kita jadi alat, maka kita harus tahu fungsi-fungsi alat. Dan Tuhan tahu terbaik kita ini alat, dan Dia tahu bagaimana memfungsikan kita. Kalau manusia saja tahu menggunakan fungsi gitar apa, fungsi gergaji apa. Kita tahu fungsi-fungsi itu. Tidak mungkin gergaji kayu dipakai untuk gergaji besi. Apa yang terjadi dengan gergaji kayu? Kita tinggal buang saja. Kalau tidak dilimar ulang atau dikikis ulang. Tidak lagi guna. Artinya, kalau kita ada di dunia ini dan Tuhan telah menempatkan kita mencari alat, maka Tuhan tahu fungsi kita menjadi alat di dunia ini. Sehingga betapa penting kita sekali lagi ambil tanggung jawab sebagai alat di tangan Tuhan. Yaitu agar supaya oleh kita nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Yang ketiga, hidup dalam kesadaran berarti sadar akan identitas. Penting buat saya dan saudara untuk mengerti dengan baik identitas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah anak-anak terang. Di dalam ayat yang kelima dalam pertama Tesalonika pasal 5 itu sudah menjelaskan buat kita semua bahwa kita ini adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Bukan orang-orang yang hidup dalam kegelapan atau orang-orang malam. Ini bicara apa saudara? Ini bicara tentang hidup di dalam kebenaran. Atau orang-orang percaya adalah orang-orang yang harus hidup di dalam kebenaran. Dan hidup dalam kebenaran karena menjelaskan tentang siapa Bapak kita. Kalau seorang anak presiden, kenapa disebut anak presiden? Karena bapaknya presiden. Demikian saudaraku. Kalau kita anak-anak terang, karena Kristus sumber terang itu. Amin. Kalau kita orang-orang benar, karena Bapa kita adalah sumber kebenaran. Dia adalah Bapa yang baik. Dan karena identitas kita sebagai anak-anak terang atau anak-anak Tuhan, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita harus juga memahami dengan sebuah kesadaran sungguh untuk bisa berfungsi sebagai terang. Dan Alkitab mengatakan terang dan garam. Matius 5 ayat 13 dikatakan begini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah yang diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ayat yang ke-16. Orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita di surga. Sebagai anak-anak terang, kita dipanggil untuk hidup berbeda dari anak-anak kegelapan. Dan orang yang hidup dalam terang, orang-orang yang akan berbeda dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa. Karena orang-orang yang hidup di dalam dosa adalah orang-orang yang hidup dalam ketidakpedulian. Termasuk tidak peduli dengan dosa, bahkan bangga dengan dosa. Kalau dia, contoh saja ini, kalau dia mabuk banyak ini, membanggakan, dia kalau beta mabuk 10 gen no problem, bangga. Kalau dia bisa membunuh banyak orang, bangga dengan itu. Kalau dia bisa dapat memukul orang berulang-ulang, bangga dengan itu. Jadi menjadikan dosa sebagai sebuah kebanggaan. Tapi bagi orang-orang percaya, kewaspadaan dan kesadaran akan bagian dari identitas kita sebagai anak terang itu yang kemudian menyadarkan kita bahwa apa yang salah tetap salah dan apa yang benar tetaplah benar. Karena kebenaran membawa kepada kehidupan yang menyenangkan Tuhan, tetap kehidupan yang salah menduka citakan Tuhan. Sebagai anak-anak terang yang menjadi bagian dari identitas kita dan fungsi kita sebagai terang dan garam dunia, maka persiapan kita untuk kedatangan Kristus kali yang kedua menjadi hal yang sangat penting, sehingga kita tidak akan terlena dengan kenyamanan dunia yang membutakan mata rohani kita, yang menghilangkan kesadaran kita akan situasi terpuruk, sehingga membuat dalam poin pertama tadi saya katakan bahwa pentingnya bagaimana kita baca situasi zaman yang terus berkembang. Zaman yang terus membawa kehidupan kita semua menjadi orang yang kemudian hanya melihat kepada diri, tidak lagi lihat orang lain. Sebagai orang-orang yang percaya, persiapan ini bukan hanya tentang menunggu secara pasif, tetapi aktif menjalani kehidupan kita, sehingga iman kita, kasih kita, dan pengharapan kita dalam Kristus tidak luntur oleh apapun yang akan menerpa kehidupan saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah tadi saya sampaikan, dunia kita sedang menuju kepada sebuah persoalan berat sebenarnya. Yaitu orang kemudian tidak lagi membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Itu berat. Kenapa berat? Karena mati rasa. Kenapa mati rasa? Karena ada sakit. Dan secara rohani bukan sakit jasmani. Saya bisa mengibaratkan orang yang lagi sakit stroke. Dia mati rasa. Kalau mati rasa mau potong, mau apa ya? Mau jepit tubuh pun tidak rasa apa-apa. Nah, ini penting untuk saya sampaikan. Jangan sampai dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, kita sampai kehilangan rasa. Karena kalau kehilangan rasa, balik lagi ke poin kedua. Mari kita baharui diri kita. Update lagi. Di mana kita update? Di kaki Tuhan, saudara. Update kehidupan kita di kaki itu, di hadirat Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan. Hancur di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak, kita akan menjadi orang yang tidak bisa membedakan lagi tangan kanan, tangan kiri. Artinya tidak lagi rasa sesuatu.
sehingga membuat semua kita menganggap wah semua baik-baik saja. No, saudaraku. Dalam Galatia 6 ayat 19 menarik untuk kita semua. Tapi dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-12 firman Allah mengatakan karena dengan bertambahnya kedurhakaan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Artinya orang tidak lagi berusaha bagaimana menjadi pribadi yang berusaha untuk berbuat terus yang baik. Orang lebih cenderung berbuat bagaimana berpikir yang jahat. Karena itu di mana-mana kalau saudara ikuti di YouTube, di televisi, di media sosial. Yang saudara ikuti bagaimana orang berusaha dengan segudang cara. Kejahatan terus berjalan. Kejahatan terus berjalan. Dan dipraktikkan dalam perjalanan kehidupan hari-hari. Dan saya merindukan agar supaya selaku orang-orang yang percaya, ayo mari kita semua mawas diri. Jaga diri kita baik-baik. Supaya apa? Supaya kehidupan kita tidak menyimpang dari pusat perhatian Allah. Jangan sampai kita keluar dari jalur Allah. Karena kalau itu yang terjadi, betapa Tuhan diduka citakan. Jadi jangan sampai kita berhenti berbuat yang terbaik bagi Allah. Jangan sampai kita berhenti berbuat yang menyenangkan Tuhan. Karena semua orang sekarang ini lebih cenderung ke diri kita. Ke diri pribadi. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ketahuilah 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan karena itu dia tidak pusing dengan orang lain. Bahkan disambut dengan kalimat dan menjadi hamba buang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, ini yang digambarkan Alkitab. Dan sedang terus digenapi. Makanya kita selaku orang-orang percaya, kita selaku anak-anak Tuhan, mari kita ingat baik-baik bagian ini. Dari sekian banyak contoh, ini penting untuk saya kembali mengingatkan kita betapa penting. Mari kita sadari bahwa ternyata ini bagian yang penting sebagai bagian dari identitas. Apa yang digambarkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4. Ini identitas kegelapan. Identitas dunia. Yang tidak lagi menghargai satu dengan yang lain. Yang mengkhianati. Ini mengkhianati ini kalau dalam dunia peperangan ini. Dia adalah teman tapi sebenarnya musuh. Ada istilah musuh dalam selimut. Ada istilah lagi. Istilah dulu-dulu bilang pagar makan. Yang tahu istilah itu pasti mengerti. Mengkhianati, tidak suka yang baik, menjelekkan. Ada satu prinsip yang saya sempat ikuti yang mengatakan, kalau orang-orang yang dewasa, mereka selalu berpikir tentang apa yang harus dilakukan masa depan. Orang yang anak-anak, mereka dapat mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi di keadaan. Yang bayi, mereka hanya mengatakan
apa yang dilakukan hari ini. Jadi berpikirnya sempit. Makanya kalau anak-anak kecil atau bayi itu lapar, menangis. Berbeda dengan orang dewasa. Berpikir panjang apa yang terjadi di depan sana. Dan ini penting buat saya dan saudara untuk memahami prinsip-prinsip ini. Bahwa kita yang dewasa di dalam Tuhan bukan soal berpikir hari ini, tetapi jangka panjang, saudara. Berulang kali saya katakan kita bekerja itu penting, saudara. Karena saya juga mengatakan prinsip yang tidak bekerja jangan beri makan. Artinya prinsip bekerja itu ada keuntungannya. Jangka panjang. Nah, mengiring Tuhan ini proses jangka panjang, jangka menengah, tapi juga jangka pendek, saudara. Jadi membuat kita menjadi pribadi yang benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yang akhirnya menolong kita menjadi tangguh di dalam Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Mungkin saya bisa mengatakan di akhir-akhir ini ada lagi viral ini anak Nikita Mirjani atau siapa itu. Mulut-mulut Ambon mulai viral di kiri kanan. Kalau itu dia beta pung anak tuh, beta ramas beta injak-injak. Dari sekian banyak contoh, saudara. Ya mungkin anak-anak kita, tapi tidak sehebat anak ini, saudara. Saya sepintas melihat dan kata orang Ambon bilang gagartang juga. Panggil mamanya elu dan anjing dan segala macam. Tapi ini salah satu tanda, saudara, yang menjelaskan buat kita tidak punya lagi rasa hormat. Dari sekian banyak tanda zaman. Karena itu betapa penting kita harus mengerti identitas kita, saudara. Saya tahu anak-anak model itu karena tidak tahu identitasnya dia itu apa. Dan karena itu betapa penting kita semua dalam konsep umum ingin saya sampaikan selaku anak-anak Tuhan. Mari kita harus bisa menjelaskan kepada orang lain tanpa kata-kata siapa diri kita. Karena berulang kali saya katakan hidup kita akan berbicara lebih kuat dari kata-kata kita. Kata-kata kita ini bisa dapat memanipulasi orang lain dengan kata-kata yang indah. Tapi hidup kita tidak bisa memanipulasi. Karena orang akan lihat setiap saat. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa penting ayo mari kita semua harus bisa tetap mempersiapkan diri kita sehingga kita menjadi pribadi yang ketika Tuhan datang kedapatan kita tetap siap sedia. Artinya kita hidup dalam kesadaran. Artinya sadar akan kehidupan rohani kita. Amin. Sehingga mau apapun yang jadi dengan hidup ini, dengan keadaan dunia kita, itu tidak mempengaruhi kita. Buat saya sakit bukan persoalan, tapi persoalannya adalah menghalangi aktivitas pelayanan. Hidup panjang dan pendek bukan persoalan, tetapi soal manfaat kehidupan kita yang pendek dan panjang. Apa artinya umur panjang tapi tidak bermanfaat bagi kerajaan Allah? Jauh lebih penting menurut saya umur pendek bermanfaat bagi kerajaan Allah. Apalah artinya sehat tapi tidak bermanfaat bagi kerajaan Allah? Maka betapa penting entah sakit entah sehat tapi kita harus bermanfaat bagi kepentingan kerajaan Allah. Sehingga kita tidak akan menjadi orang yang merasa, Tuhan ini peduli dengan beta. Mari pelayan-pelayan, kita mungkin berkata, kenapa
beta setia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi kenapa beta menghadapi persoalan yang berat? Saya ingin mengatakan itu tidak penting di hadapan Tuhan. Bagi saya yang paling penting di setiap momen dan kesempatan kita gunakan bermanfaat untuk kepentingan kerajaan Allah. Sehingga kita tidak menyesal di masa tua. Karena ada orang yang mengatakan, aduh kenapa beta masih kuat, masih muda, masih sehat. Kenapa beta tidak setia? Sekarang beta susah berdaya lagi. Terlambat sudah. Selama kita masih kuat, selama kita masih sehat, selama masih kita bisa bergerak, melakukan apapun yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga sekali waktu ketika kita karena faktor usia sudah tidak bisa beraktivitas, kita tidak menyesali masa di mana kita kuat. Sehingga pada waktu di mana kita sakit dan tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak menyesali di mana waktu kita masih sehat. Karena waktu masih sehat, kita telah bermanfaat bagi Tuhan. Saya mau menyampaikan begini, posisi sadar akan pentingnya hidup di dalam Tuhan yang senantiasa membawa kehidupan kita terhubung dengan Tuhan. Kesadaran ini membuat kita menjadi pribadi yang selalu bergantung kepada Tuhan. Tidak mengandalkan diri kita, tetapi kita selalu berharap kepada Tuhan, senantiasa dekat dengan Tuhan. Karena membuat kita menjadi pribadi yang mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Dengan ketenangan itu membuat kita mengatakan bahwa Tuhan saya, Tuhan yang baik. Kesadaran itu menolong kita untuk membuat kita tidak tinggal diam. Terus jalan dan berjalan. Mungkin kita jatuh, bangkit lagi saudara. Mungkin kadang jatuh, bahkan orang injak saudara. Jangan kecewa, jalan terus dengan Tuhan. Jaga hati dalam hidupmu dengan Tuhan. Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Dalam hubungan dengan Tuhan, terus jaga hati. Dalam hubungan dengan sesama, jaga hati. Terhadap dirimu, jaga hati. Tentang jaga hati, jangan saudara salahkan orang lain. Alkitab mengatakan, hatimu dijaga bukan orang lain. Hatimu dijaga oleh saudara. Masing-masing kita jaga diri kita, hati kita. Sehingga waktu kita jalan, kita jatuh, bangkit, dan jalan lagi. Waktu saudara jalan, diinjak orang sekalipun, saudara jalan saja. Kenapa? Karena hubungan saudara dengan Tuhan yang membuat engkau terus sadar bahwa engkau milik Kristus. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua.